Cukup kirim 1 Jule, keluar masalahnya, keluar. Warga Korea takut sama Jule, takut. Kelar lu, nggak perlu warga satu ASEAN. Nih, sampai masuk berita Vietnam nih kayaknya. Vietnam nih, ceki-ceki. Đây. Chỉ vì một bức ảnh thôi, nhưng cộng đồng mạng Hàn Quốc đã khiến cho chị em Đông Nam Á phải liên thủ với nhau. Lalu ya FYI, jadi gue dapat info kalau misalkan di X, Kinets ini sudah mulai bawa-bawa agama. Damn, ini parah banget sih guys. Sebagai informasi, Indonesia adalah negara muslim dan memiliki banyak anak. Jika menerimanya, Korea akan berubah seperti ini dalam sekejap. Nggak, pertanyaan siapa yang mau ke sono? Sok-sokan kayak ke sono lu yang nentuin boleh diterima apa enggak gitu. Sotoy banget. Wah gila ini gila sih guys. Netizen Indonesia sama Siblings ini mulai serius nanggepin konflik berkepanjangan ini guys. Jadi bisa dilihat di X dan juga IG, hashtag boycott K-pop dan juga hashtag Siblings Against Racism itu sudah mulai naik buat matiin keran duit mereka guys. K-pop lu mah kalau nggak ada orang-orang Asia Tenggara, maka gak bakal laku. Pakai ngehina Nona sampai Baskara Mahendra lagi juga dirasisin. Pakai ngeklaim cewek-cewek Indo tergila-gila sama cowok-cowok Korea. Lu nggak lihat Jule ninggalin Daehoon demi siapa? Demi Sapri. Gue kalau misalnya ketemu langsung sama netizen Korea nih, langsung begini nih. Wah, songong minta diludahin. Lu cuma sendiri. Kalau misalnya lu diludahin sama satu Asia, negara lu tenggelam sama air ludah. Bilang aja lu butuh plastik buat oplas. 나한테 그만해줬으면 좋겠어. 너무 아파. 그만해줘요. 번역해서 알려줘. Aku ingin kamu berhenti. Ini sangat menyakitkan. Tolong berhenti. Nyoman Sentuh People. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Iya, si Abu lagi bobok di belakang, si Pakun lagi tepar dua tapi mangkok. In here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Santuy People. Sepertinya kegaduhan antara sibling versus kornet atau Korea netizen gitu ya. Makin panas, makin kemana-mana ya. Usai si kornet kalah di roasting sama warganet se-Asia Tenggara. Kali ini doi udah gak punya bahan, kali akhirnya nyenggol-nyenggol agama. Coba ya selesai lu nanti nih. Nih meluncur dulu. Nih dari Foxshit Cok katanya Maya. Mulai offset. Netizen Korea diduga senggol Indonesia sampai bawa-bawa agama. Wah, warganet dilihat-lihat mulai kelewatan nih ya. Aduh. Nih, dia ngeposting akunnya si ini nih, ngeposting tuh. Artinya apa? Nih udah ada yang nge-translatein nih. Siapa nih? Soul Rector apa coba ya. Sebagai informasi, Indonesia adalah negara muslim dan memiliki banyak anak. Jika menerimanya, Korea akan berubah seperti ini dalam sekejap. Enggak, pertanyaan siapa yang mau ke sono? Sok-sokan kayak ke sono lu yang nentuin boleh diterima apa enggak gitu. Sotoy banget. Ini abis bahan, kebiasaan Sarah. Akhirnya, waduh abis bahan kita nih, kalah telak sama netizen Indonesia gitu. Akhirnya ke agama. Ya salam. Tuh. Ada lagi nih, siapa ini? Aina. Ini bahasa Koreanya ya, melungker-melungker bisa kita lihat ya. Terus ini artinya translatannya. Saya tidak tahu tentang negara-negara Asia Tenggara lainnya. Asik. Tetapi orang Indonesia sebaiknya tidak diterima di Korea. Si paling penerimaan lu. Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja beragama Buddha. Sedangkan Filipina dan Timur Leste beragama Katolik. Jadi tidak masalah. Tapi Indonesia adalah negara Islam, jadi seperti Eropa. Jika sebuah agama yang hanya memperlakukan laki-laki yang terobsesi dengan misogini masuk ke negara ini, Korea akan menjadi tempat yang apa sih? Apa? Tolonglah. Di sini aku menangkap kayak mau mecah belah Indonesia dengan yang lainnya tuh kan. Dia misah-misahin, kalau ini nggak apa-apa gitu. Indonesia doang nggak boleh, ngarepnya. Saudara-saudara di Asia Tenggara ikut ngerujak. Malah di Asia Tenggara nih bagi-bagi job desk karena udah memasuki bulan Ramadan ya. Kerjaan lu kalau nggak rasis pecah belah mulu. Lu sama tetangga lu berantem tibang sebelahan, coba tolonglah. Nih, kalah debat ya sampai bawa-bawa Tuhan. Kita mah kalau stres ibadah, bukan Lo ngomongin agama, di Korea Selatan banyak sekte sesat ya. Banyak yang gak percaya Tuhan. Aneh nih. Akan kulaporin kau ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus ya rasain. Dan langsung rame sama warganet. Oh gitu, songong nih, kita boykot gimana? Ada gak cuan lu? Begitu. Meluncur dulu.
Nih, dari Halo Krisna, netizen ASEAN resmi naikkan hashtag boykot K-pop. Katanya mau ditambah lagi kayak drama, ganti aja Madracin. Lebih baik kita fokus ke CEO sama Batu Giok katanya. Kita lihat ceki-ceki. Play. Wah gila-gila ini gila sih guys. Netizen Indonesia sama Siblings ini mulai serius nanggepin konflik berkepanjangan ini guys. Jadi bisa dilihat di X dan juga IG, hashtag boykot K-pop dan juga hashtag Siblings Against Racism itu sudah mulai naik buat matiin keran duit mereka guys. Coba lu lihat kolom komentar yang berhubungan sama konflik ini guys. Ada yang mau pindah ke Dracin, ke drama Thailand, bahkan ada yang menggaungkan support produk lokal sendiri guys. Tapi kalau misalkan lu lihat dari sisi lain, apa yang dilakukan sama Kinets ini adalah langkah yang cukup guys. Kenapa? Coba lu lihat data dari KMCA yang dimana menyebutkan bahwa penjualan K-pop mereka itu lagi anjlok sampai 20%. Dan itu merupakan penjualan paling buruk dalam 1 dekade terakhir. Dan ya coba lu bayangin, pemasukan lu lagi seret, tiba-tiba konsumen nomor 1 loh malah dikatain monyet dan juga budak. Kan Dan kalau misalkan konflik ini terus berlanjut, maka ada 2 tuntutan yang harus dipenuhi sama mereka. Yang pertama, rilis surat pernyataan permintaan maaf secara resmi. Atau yang kedua, kita boykot dan juga tutup keran pemasukan mereka. Cash terus. Lalu ya FYI, jadi gue dapat info kalau misalkan di X, Kinets ini sudah mulai bawa-bawa agama. DM, ini parah banget sih guys. Wah gila. Kemarin ya, Kornet ini kalah telak sama warganet Indonesia ya se-Asia Tenggara itu teh warganet se-Asia Tenggara terutama Indonesia lagi mode bercanda. Iya. Nah ini dia nyenggol-nyenggol agama dibawa ke mode serius selesai sudah ya. Kita lihat nih egonya kesenggol kan. Lu mau minta maaf apa diboykot gitu. Kan ego tuh yang kesenggol tuh ya. Satu sisi ngehina-hina kayak gimana, satu sisi dia butuh market Asia Tenggara gitu. Ntar kita lihat ya. Tapi sejauh ini sih masih gengsi ya buat say sorry gitu. Jadi masih terus tempur tuh di X tuh. Nih yang lebih gokilnya, influencer, kreator se-Asia Tenggara ikut ngeblow up juga. Jadi jangan dikasih redup. Gila ya tuh. Dikawalnya sama influencer, kreator se-Southeast Asia. Tolong. Ini salah satu sampelnya dari Wibro nih. Sepertinya kreator atau influencer dari Malaysia, Jeki-Jeki. Play. Kalau korang tak tahu, sekarang ni kita sebenarnya ada dalam satu peperangan online. Okey? Netizen Korea sekarang sedang bergaduh dengan netizen-netizen di Asia Tenggara, terutamanya netizen Malaysia dan juga Indonesia. Macam mana boleh jadi pula bergaduh-gaduh ni? Apa kena kan? Apa kes? So aku akan cerita sebelum tu. Korang yang minat konten-konten macam ni boleh tekan butang follow dekat sini dan tekan mantap. Okey, kisahnya bermula macam ni. Hari tu ada konsert Day 6 yang diadakan di Malaysia. Day 6 ni adalah satu band daripada Korea lah. So memang ada fans-fans daripada Malaysia juga. Dalam konsert tu tiba-tiba ada seorang Mamat Korea ni, bukan main belagak lagi. Action weh. Pakai kamera profesional yang besar gerabak, lens bukan main panjang lagi kan. And dekat situ sebenarnya dah ada peraturan tak boleh bawa kamera-kamera macam tu. Tapi dia bawa juga. Lepas tu menyusahkan orang-orang lain yang nak enjoy konsert tu. Okay, so dia dah pun ditegur. Tapi benda ni dia macam membiak kepada online, yang mana orang Korea kata orang Malaysia tak sporting, tak sempoi, tak cultured. Bawa kamera pun tak boleh ke? Daripada hal konsert yang sekecil-kecil tu, netizen daripada Korea ni yang terkenal dengan perangai resis diorang mula keluarkan statement, keluarkan tweet membahan, menganjing orang-orang Malaysia. Tapi diorang tak boleh tulis dalam English. Diorang hanya mampu tulis dalam bahasa diorang lah, sebab diorang kan bodoh English. So kalau kita translate apa yang diorang tulis, diorang kata jealous lah dengan orang yang boleh cakap English tapi hidup dalam kemiskinan. Nak kata orang-orang Malaysia, orang-orang Indonesia ni ada yang boleh cakap English tapi duduk dalam negara yang miskin. Lepas tu aku suka reply ni. Ini adalah cara orang Korea berbahasa dalam Inggeris. Speaker English, please. I don't tapi memang ya belakangnya ada nya gitu. Tapi kan ini teh ke-trigger ya. Pas tempur di awal mah ya udah, tapi begitu si Kornet ini ngerasisin Malaysia baru gempur semua tuh maju. Lu debat dong. Kalau ada bawa rasis ya kita turun semua. Dari situ udah digulungnya nggak habis-habis tuh. Didorong juga sama influencer dari masing-masing negara se-Asia Tenggara. Nggak akan turun. Mau sebulan juga nggak turun kalau dorong terus mah. Tobat dah lu. Lanjut lagi. Lanjut. Nih,
Netizen Indo kan terkenal dengan kreativitas tanpa batas ya. Kemarin dikatain Tenyom. Oh ya udah kita bikin AI ya. Dari AI-nya nih diposting sama Andang Subagio Ceki-Ceki. Play. Vaksin tipes, vaksin kolera. Harus disuntik sesuai dosis. Makin gemes sama orang Korea, wajah plastik ngomongnya rasis. Vaksin Mau versi apa? Pilih sama netizen Indo. Lu mau roastingan model apa? Lagu, Request sok. pantun, AI, mau apa? Nyinyir-nyinyiran, mau tipis-tipis, mau langsung to the point, pilih. Pilih. Ntar kalau udah pilih tinggal nangis sendiri gitu. Ampun. Nih, ada lagi dari RRIU atau Ayu Jasmine Ceki-Ceki. Play. Template-nya orang Korea itu tuh sama terus. Kita itu kan awalnya nggak bawa-bawa fisik ya, kita kan bawa masalah aslinya. Tapi kenapa netizen mereka itu ngebawanya ujung-ujungnya tuh ke fisik, ngatain kayak monyet, seakan-akan mereka itu tuh cakep beneran aja, padahal mereka itu kan operasi plastik. Dan yang lucunya, orang Korea itu tuh cuma rasis-rasis kayak gitu ke orang yang kulitnya lebih gelap aja dari mereka. Misal kalau kayak di Turki, orang Korea itu tuh nyembah-nyembah orang Turki banget. Mereka itu ngejilat banget guys. Bahkan di Turki tuh ada beberapa seleb Korea tuh yang jadi selebgram papan atas cuma gara-gara muji-muji Turki terus. Dan akhirnya dia nikah sama cewek Turki. Tapi mau mereka muji segimanapun, debutnya itu nggak serame seperti debut yang di Indonesia, di Southeast Asia lah. Iya, diajak debat masalah mana tunjukin aturan yang boleh bawa lensa tele kamera gitu. Jadi ke fisik. Fisik ya dimakan sama warganet Indonesia mah. Nyari bahan lain dimakan. Sekarang udah stuck agama. Aduh, diboikot menangis. Tuh coba. Nih Aska tapi cewek Ceki-Ceki. Play. Ini netizen Korea masih ribut ya sama netizen Asia. Gue kalau misalnya ketemu langsung sama netizen Korea nih, langsung begini nih. Wah, songong minta diludahin. Lu cuma sendiri. Kalau misalnya lu diludahin sama satu Asia, negara lu tenggelam sama air ludah. Udah salah jangan menghina, ngatain orang Indo kayak monyet. Muka lu no template opla semua, shibal sekia. Iri ya, orang Asia mah cakep-cakep pede semua, makanya ngaca buka mata. Cowok Indo aja nih, temenan sama siapa aja asalkan makhluk hidup. Emangnya lu rasis temenan milih-milih? Makanya jangan banyak gaya, lu mah gak ada apa-apanya. BTW, aigo, jinjan yo mau kontolo yo. Ini nih lagi takabur. Kornet Korea tuh lagi takabur. Mentang-mentang berani ngerosting idol gitu, menganggap gue paling berani. Warganet Indonesia nggak idol, pemerintah di roasting. Pemerintah, menteri baru dilantik disuruh turun. Cuma di Indonesia. Tolonglah, sekiranya baru berani nge-roasting idol mah ya salam. Besok-besok lah nyari masalah sama netizen Indonya ya. Belajar dulu deh gitu. Menteri baru lantik disuruh turun tuh cuma di Indonesia. Warganetnya coba ditantangin. Aduh, tolonglah. Nih, lautan Indonesia penuh dengan sampah. Katanya jadi negara pencemar laut yang terkenal. Jadi orang-orang yang tinggal di tepi pantai hidup di tempat yang dipenuhi sampah begini ya. Gimana kalau hari ini kita coba bersyukur karena lahir di luar negara sampah begini. Kata si Umparum 3 tuh, melungker-lungker ya niknya ya. Dia ngarep, sakit hati ini. Sakit hati kan lu, kesel kan lu, depresi kan lu. Ngarepnya begitu ekspektasinya kan. Nah, dia nggak tahu udah di attach foto susah. Bilang aja lu butuh plastik buat oplas. Ini udah dibenerin gitu, nggak usah, makasih katanya. Sini main ke Indonesia, kita adalah transportasi udara selain pesawat. Apa nih? Ya Allah, bener. Aduh, capek pisan. Ngok nggak perlu menang, yang penting Anda kesel katanya tuh. Ya astaga. Capek.
capek kalau netizen Indonesia mah capek. Oh lah. Yang lucunya tuh doi narsis milih. Kalau tetangga kami sih saudara kami Cina sama Jepang gitu kan. Memang kalian sekumpulan ini kan Southeast Asia. Nah, yang menariknya ada perwakilan dari netizen Cina ngasih postingan, ngebales postingan si Cornet yang aku saudara gitu. Dibalas, haha, tidak ada yang mau jadi saudaramu katanya tuh. Satu-satunya saudaramu mungkin ingin meledakkanmu. Ya itu si utara nggak usah ngaku-ngaku. Toba tolonglah, dimusuhin aja lu. Lagian ternyata emang udah terkenal gitu soal kerezisannya gitu ya di mana-mana. Bahkan Brazil join the game, Turki kalau nggak salah join the game. Terus negara mana lagi gitu join the game karena memang udah resah gitu dengan ini kok rasis banget nih satu nih gitu. Bahkan katanya kayak ngajak-ngajak udah Kim Jong Un join the game juga dong gitu. Biar sendirian ya. Tetaplah di digital ya. Jangan di fisik ya. Ngeri. Ini menarik nih saat si Cornet itu pakai foto bendera Indonesia di balik gitu kan. Niatnya mau ngeledek ya. Postingan yang sudah ditranslate-nya ini diminta jangan pakai bahasa Korea. Jadi aku pakai bahasa kalian, baik hati kan katanya. Tapi kalian gak bisa terima orang Korea bisa bahasa Indonesia. Soalnya orang Indonesia tuh sekali lolot tetap lolot katanya tuh. Yang ngebelain warga Malaysia nih, netizen Malaysia nih. Lihat nih. Bendera Indo dengan polan pun kau tak tahu. Ingat mata je kicik, otak pun kau ikut kicik. Dibalik dipikir sakit hati itu Poland. Iya, beda ya. Tolonglah. Dia kayaknya mau ngejek pakai bendera dibalik, tapi kan bendera kita kalau dibalik jadi Polandia. Itu dia. Iya, sumpah. Lucu banget anjir, bawahnya pun kicik. Gue sangat berharap Poland tersinggung. Tapi ini satu people nih. Kicik ini dengan emot tangan begini. Kata netizen kalau di live atau dibalas komen begini baper mereka. Ya sama, berarti sekurang hiburan gitu sampai emot begini aja baper. Apa kabar Bahlil? Apa kabar Bahlil yang digituin masih enjoy life gitu ya. Aduh. Makasih saudara, besok kita belikan dia otak di rumah makan Padang gitu. Gak boleh begitu katanya ya. Tolonglah ya. Nih sampai masuk berita Vietnam nih kayaknya. Vietnam nih ceki. Chỉ vì một bức ảnh thôi, nhưng cộng đồng mạng Hàn Quốc đã khiến cho chị em Đông Nam Á phải liên thủ với nhau. Chuyện chả là một bà chị người Hàn. Mama nggak ngerti, tapi roman-romannya kayak ngebahas yang kemarin yang nyebut wanita Southeast Asia atau ASEAN itu Asia Tenggara itu seperti tenyom gitu. Gila, se-Asia Tenggara di blow up influencer, kreator ya di segala platform sampai masuk TV nasional se-Asia Tenggara. Thanksin nggak lu sumpah. Hàn Quốc đã đăng tấm ảnh này lên trên X của mình. Ngay sau đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng Đông Nam Á. Nó hot tới mức khiến cho tất cả các chị em Đông Nam Á phải liên thủ với nhau để sấy chủ nhân của bức ảnh người Hàn Quốc kia. Nhiều chị em Đông Nam Á nhận định chỉ người Đông Nam Á chúng tôi mới được body Samsung nhau thôi, chứ riêng bên ngoài mà động vào. Intinya mah gitu pokoknya. Mama nggak ngerti, tapi arahnya ke situ memang banyak. Vietnam, Filipina, Thailand, terus semuanya pada ngeblow up semua karena yang disenggol Southeast Asia gitu kan. Nih apa nih dari Anggi Arviansyah ceki. Lawan Prince cukup satu wanita Indonesia aja. Akhir-akhir ini lagi rame tuh. Warga Korea ribut sama warga se-ASEAN tuh ya. Warga Korea ngata-ngatain warga-warga ASEAN katanya mirip monyet. Ya elah, selau. Cuma buat nyalahin Korea kita nggak butuh se-ASEAN, nggak butuh. Udah tenang aja, tenang. Nggak butuh. Warga se-ASEAN nggak butuh. Satu Indonesia nggak butuh. Warga Korea mah gampang ngalahin ini, udah gampang. Cukup kirim 1 Jule, keluar masalahnya, keluar. Warga Korea takut sama Jule, takut. Kelar lu, nggak perlu warga satu ASEAN. Kirim 1 Jule, 1 Korea tersakiti, yakin gue. Jule termantap. Jule kalau buat ngalahin warga Korea udah paling the best deh Jule. Pegang, nyampe di Jule. Nggak perlu warga ASEAN kita, cukup 1 Jule. Nyampe deh Jule. Jule MVP Jule. Asli. Jule mungkin bilang
Come on, meh. Yeah, meh. Come on, buset, bener pisan si Jule. Komenannya nih, kata Jule ya, gue tahu suatu saat lu semua dukung gue, makanya gue dihujat diem aja. Bener kan sekarang, yo. Lanjut lagi. Cus. Nih, membalas udah ada pemenangnya apa belum? Nggak nyari pemenang, nyari kesel. Ceki. Play. Siapa yang menang? Emang pertandingan Siblings versus Kinet part 2. Tampaknya nih war masih belum mereda, malah semakin memanas dan melebar kemana-mana karena beberapa negara ikut join. Bukan hanya Singapura, bahkan pasukan Kuch-Kuch Hotahe alias India secara masif juga ikut melawan Kinets nih. Tapi yang bikin salvo, kalian tahu kan netizen Indo itu nggak terkalahkan kalau soal roastingan. Yang tadinya sedikit emosi karena melihat tulisan-tulisan Kinet yang merendahkan atau menghina itu malah jadi hiburan tersendiri. Serius banyak yang lucu-lucu banget karena roastingan candaan nyeleneh itu ditanggapi serius sama Kinets. Dan karena masalah ini juga banyak banget video-video lama tentang rasisan warga negara Korea ke negara Asia Tenggara yang naik lagi nih guys. Contohnya dalam video ini, Kinet sendiri itu mengakui kalau mereka rasis pada ras tertentu. Misalnya sama penduduk Asia Tenggara yang memang menurut mereka tidak sebaik negaranya. Nggak tahu sampai kapan war bakal berlanjut, tapi banyak hal yang bisa kita lihat dan pelajari. Jadi bangsa ini tuh persatuannya kuat banget. Sesuka apapun kalian sama sesuatu dan dimanapun keadaan tanah air, kalau udah nyenggol orang atau negara, pasti bergejolak dan solidaritasnya tuh tingkat tinggi. Iya. Bener. Iya, sekilas sih ini apaan sih, nggak akur, pecah belah apaan sih, gimmick doang. Iya. Ada kakak berantem, satu yang disenggol mah sama orang luar mah selesai sudah, udah langsung. Loh kok kompak kalian? Iya. Gimana nih, kan begitu bingung mereka ya. Itu hiburan kita aja ya Mang ya. Memang hiburannya bertengkar. Kayaknya nggak seru kalau nggak bertengkar. Jadi ya hiburannya memang bertengkar. Mau dari apa? Dari bola ada AFF tuh ya, Asia Tenggara bertengkar hiburannya. Tapi dari luar Asia Tenggara nih nyenggol nih salah satu nih, maju semua. Diem, lu bukan anak komplek, diem. Beda geng, lu diem. Tolonglah. Nih, China join sibling loh yang tadi kita lihat kan. Terus dibalas Jepang juga. Coba kita buka. Oh iya, ini dari Tenshichos ya. Ini bahasa Jepangnya dan ini translatannya. Selama beberapa hari terakhir warga Korea dan Asia Tenggara telah berdebat tentang penampilan, tetapi warga Asia Tenggara menang. Ini karena mereka memiliki tingkat harga diri yang tinggi dan rasa bahagia, percaya diri dengan wajah alami mereka dan siapa diri mereka gitu ya. Serta dapat tersenyum dengan bangga. Itulah penampilan yang benar-benar indah. Korea adalah negara yang lukisme yang kuat, banyak kasus oplas ya, banyak perundungan dan tingkat memang sensor ya yang tinggi tuh ya. Jepang aja paham gitu. Iya. Lu tuh physically gitu ya, physically gitu. Kalau fisik juga tolong. Lanjut lagi. Cus. Nih, dengan segala kreativitasnya, roastingan dari Indonesia macam-macam. Apa nih ceki-ceki dari Flipzo? Play. Juli aja milih Sapri. Ya. Ini cewek Asia Tenggara kalau lagi marah. Nah itulah postingan X dari orang Korea yang viewsnya sampai 30M. Di X topik yang lagi trending, Siblings, ASEAN, Kinets. Ini tuh kronologinya. Pertama, ada fansite yang ikut konser di Malaysia. Konser K-pop band Day6. Nah mereka malah bawa kamera profesional yang ngehalangin penonton. Tuh, punten dipotong ya. Tuh, gimana nggak bete lo nonton konser ditodong-todong beginian. Padahal statusnya bukan videografer, bukan fotografer. Karena kalau biasa videografer sama fotografer punya areanya sendiri gitu. Ya ini datang sebagai penonton gitu. Dan di mana bumi dipijak, di situ jung. Langit dijunjung. Aturannya di Malaysia lu nggak boleh bawa begituan gitu ya. Nah dia ngerasa ini idol gua gitu. Disitulah mulai gimana nggak bete mau nonton todong-todong begini. Iya tuh ganggu. Lu wartawan KPK nodong-nodong begitu. Coba lanjut lagi. Lanjut. Lain. Orang Malaysia nggak terima dengan behaviornya orang Korea dan orang Korea malah ngatain orang Malaysia. Ini orang Malaysia juga di backup sama Siblings. Nah sementara Kinets mention Cina sama Jepang, tapi mereka nggak mau bantuin, terutama Jepang. Nah Kinets sendiri ngatain orang Southeast Asia itu kulitnya gelap, mukanya jelek, ngebercandain bencana alam dan nuduh kita kanibal. Bahkan sampai ada akun itu pakai bendera Indonesia, tapi malah kebalik, itu kan jadinya bendera Poland. Terus tau lah ya reaksi Siblings khususnya Indonesia ngebalasnya gimana? Itu kocak banget. Ini ada yang ngeledekin keluarga simpanse itu orang Siblings. Sementara balasan orang Indonesia,
Gue yang ini, gue monyet yang ini, gue monyet. Speaker, English please. I don't understand about what you say. Naon anjing? Ini lucu juga nih, ngebalas pakai bahasa Sunda gitu. Karena kan si Kinetsnya nggak mau pakai bahasa Inggris gitu kan. Unggul minimal pakai bahasa Sunda, jeung Jawa atuh mang ulina alah cetek pisan katanya juga kon. Ya hahaha, gak akur ya sama Korea Utara. Negara kok dualisme. Itu negara apa Sarimi isi 2. Kayak itu mirip Denny Cakung. Gila-gila sama pria Korea. Juli aja milih Sapri. Ya udah diem deh. Oke mas lagi tuh. Pakai angle juga. Sini gue catok. Anjir. Tapi menurut lo balasan mana lagi dari orang Indonesia dari siblings yang paling ngakak? Tapi kalau sekarang karena sebelah sananya udah mulai nyenggol-nyenggol agama gitu. Indonesia udah mulai agak serius nih, mulai dari serangan kepada rating tempat gitu ya, rating movie, bahkan tadi kan diinfoin juga hashtag boycott itu udah mulai naik gitu karena biar sadar lu tuh marketnya tuh Asia Tenggara gitu, jangan bedagong gitu sama marketnya, tolong lah. Kalau kalau secara bisnis kan berarti Southeast Asia tuh kayak kliennya mereka gitu ya, yang punya. Ini yang ngelakuin barang lu teh kita gitu, yang beli teh. Ya buktinya juga bisa dilihat konser apa namanya yang Korea itu banyak banget di Indonesia kan sebelumnya kan. Iya, aduh ngelunjak, Nih, jabatan di ASEAN cukup serem. Tukang nurunin rating, ceki. Play. Lambat, cepetan pakai kuyang kalau. Bandara kan? Ini teh kan Incheon International Airport. Ya. Lambat, cepetan pakai kuyang. Bintang 1. Coba. Ini nanti ratingnya kemana-mana ya. 4,5 semua iya, tuh. Ngedrop lu, biarin lah, biar rasa lah ya. Apa nih? Dino Uris ceki. Play. Surat terbuka buat orang-orang Korea yang rasisnya makin kesini makin menjadi-jadi. Berasa paling superior, sumpah. Udahlah yang salah orang-orang negara elu. Yang dirasisin siapa? Orang-orang Indo, Malay, Philippines, dan seluruh Asia Tenggara. Kagak usah kecakepan. K-pop lu mah kalau nggak ada orang-orang Asia Tenggara, maka gak bakal laku. Pakai ngehina Nona sampai Baskara Mahendra lagi juga dirasisin. Pakai ngeklaim cewek-cewek Indo tergila-gila sama cowok-cowok Korea. Lu nggak lihat Jule ninggalin Daehoon demi siapa? Demi Sapri. Jule dan Sapri adalah bukti nyata kalau kita itu cinta lokal. Gila, punten dipotong ya. Siapa sangka Jule bisa jadi kartu andalan buat nyekak gitu ya. Jule. Aduh, tolong lah. Iya sih, tapi kalau sama Sapri itu kan iya, come on man. Mampus kan lu dirujak se-Asia Tenggara. Yang boleh ngatain Malay itu cuman Indo. Begitupun sebaliknya. Satu lagi, minimal lu semua pada belajar bahasa Inggris biar kita kalau debat di X itu kagak perlu pakai translate repot. Walaupun sebenarnya skincare lu bagus sih, cuman kayak kelakuan lu yang kayak dajal. Surat fair play tetap ya, fair play ya. Boleh. Lanjut lagi. Ninyo. Di sweeping, di live di sweeping para influencer dan kreatornya dari Korea Selatan sana di sweeping sama warganet Indonesia ceki. Play. Apa? Saya menghormati dan mencintai semua negara. Tolong berhenti meninggalkan komentar yang bersifat jahat. 나한테 그만해줬으면 좋겠어. 너무 아파. 그만해줘요. 번역해서 알려줘. Aku ingin kamu berhenti. Ini sangat menyakitkan. Tolong berhenti. 그냥 일반 시민한테 그만하라고 좀 말해줘. Cukup katakan saja pada warga biasa untuk berhenti. 나는 인도네시아를 사랑하고 다른 국가들도 모두 사랑한다고 말해줘. Saya mencintai Indonesia dan saya juga mencintai semua negara lainnya. Aku dari tadi baca ya, Mamang dari tadi baca Santuy People ya. Iya mohon maaf, nggak ada pedes-pedesnya gitu, masih bercanda gitu, masih
masih pedesan Mama FB Pro gitu. Ih, keteknya Iya. hitam gitu. Ih, kantong matanya bisa buat naruh labu. Masih pedesan kayak gitu. Iya. Tapi dia udah kena mental gitu. Terus tadi kan bilang ke ini aja, ke warga biasa aja, mungkin maksudnya selain netizen iya gitu ya. netizennya, cuma kan ya mereka duluan ya yang Iya. nyerang ke apa Baskara sama Nona gitu ya, Iya. akhirnya ya udah dibales gitu. Iya, ini kan maksud dari netizen teh ya, yang aku tangkap, lu sebagai influencer atau kreator gitu di negara lu infoin lah, lu influence lah tuh Iya. netizen gitu. Jangan malah suruh kita yang takut berhenti. dia. Enggak, dia takut kali sama netizennya. Coba tolonglah. Nih sampai masuk radar Sumedang. Sampai masuk radar Sumedang yang biasa fokus per Jawa Baratan coba. Ya, fenomena sibling solidaritas netizen Asia Tenggara melawan rasisme kinet di dunia maya. Ceki-ceki atuh. Play. Hal paling lucu yang pernah saya dengar tahun ini adalah bahwa IQ rata-rata Indonesia dianggap sebagai kecerdasan ambang batas di Korea. Wis. Bagaimana mungkin mayoritas penduduk satu negara memiliki disabilitas intelektual? Serius, bagaimana ini bisa dianggap manusiawi? Kesimpulan, Indonesia adalah kebun binatang dengan dipikir sakit hati digituin ya. Korea dihina frustasi. Indonesia dihina lanjut party. Tolonglah. Dipikir sakit hati begitu kali. Simpan ya itulah pokoknya bikin Upin. Fakta mengejutkan datang dari Indonesia, di mana di Indonesia plastik hanya untuk menyimpan gorengan, sedangkan di negara Anda dipakai untuk memperbaiki muka Anda. Tuh. Tampanan juga gue daripada wajah plastik loh katanya. Tuh. Kenapa foto gue dipasang terus? Iya. Sini. Gue dari kecil udah dikatain kemarin monyet lah, cuma kayak gini mah buat geli-gelian mata, nggak bakal masuk ke hati paru-paru tenggorokan. Ya orang mainan kecil ya mau kemana? Mau ke kebun binatang nengok saudara gitu. Come on man. Tuh dari IQ gue sakit hati, foto keluarga gue sakit hati. Tuh. Apa Cita? Apa Ci? Coba Ci. Makanya sekarang si Konet itu nyerang-nyerang dari agama gitu. Wah, ngarepin sakit hati. Cuman kalau yang Mama tangkap bukan sakit hati, lebih ke oke, kita tanggepin dengan serius. Dikorek loh. Ini bisa-bisa intel netizen turun nih dengan seluruh kemampuannya ya. Tolonglah. Ya udahlah, sementara segini dulu. Sambil menunggu update apa lagi nanti kita maju ke setting to super thanks dulu. Lucur. Cus. Yo, yes. Seperti dari video tadi pagi nih ya, kita lengkap ya yang tadi pagi biar nyambung topiknya ada 4. Yang pertama kita buka jadi dari Julaika. Bukan Jule kan. Baru kali ini aku puas ngakak. Oke. Nextnya ada Ibu Komandan, Kakak Saninata. Sejauh ini Korsel masih negara favorit saya loh. Udah 3 kali kesana, makanya enak-enak semua. Kebanyakan orang sono kalau ngomong suaranya kenceng, agak nakutin sih, dan bahasa Inggrisnya kurang. Tapi tetap suka Korsel katanya. Nextnya Nining Kana, aku terhibur dengan kegaduhan ini. Nextnya Lasnya Yora. Wah, asli lucu ngakak asli. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonyo dan Mamang. Si Abu masih bobok si Pakun ya, bisa kita sendiri sudah mulai baru-baru. Tapi mangkok cabut dulu dan ciao.